Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita bahas di mata kuliah strategi pemasaran adalah tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, tetapi dalam pemasaran. Oke, ini adalah capaian pembelajarannya. Kalian bisa pause untuk membaca lebih detail ya. Kita langsung masuk ke yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah pasti tentang pengertian, kemudian tujuannya apa, kemudian manfaat dari CSR apa saja, dan manfaat dari pengintegrasian CSR dalam strategi pemasaran. Oke, nah, yang pertama definisi atau pengertian ya. Jangan lupa CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Di mana CSR ini dianggap sebagai salah satu segmen organisasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, umumnya bersifat sosial atau amal atau charity. Nah, dalam perkembangannya, CSR ini diarahkan agar menjadi kegiatan yang juga akan memberikan keuntungan bagi bisnis. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan dan mencapai nilai bersama untuk bisnis serta masyarakat. Jadi gampangnya tuh gini. Kita kan berbuat baik ke masyarakat. Kita sebagai company ya, bukan sebagai person. Kalau kita berbuat baik ke masyarakat sekitar, maka citra kita akan baik. Kalau citra kita sudah baik, orang akan kenal kita sebagai, wah, perusahaan itu baik ya, mereka itu mau misal kayak membangun jembatan, membangun sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ketika citra kita sudah baik, produk itu juga akan ikut, akan punya citra yang baik juga. Nah, kalau kita sudah dikenal sebagai yang baik, maka orang akan membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Efeknya apa? Kepada bisnis. Bisnisnya menjadi apa? Kan untung. Karena apa? Ada pemasukan. Ya. Nah, kemudian kalau menurut the United Nations Industrial Development Organization, CSR merupakan sebuah cara bagi perusahaan untuk mencapai keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan pada saat yang bersamaan juga tetap mengelola harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Jadi intinya tuh gini, kalau kita punya pemasukan, ada pendapatan masuk ke company kita, maka yang akan sejahtera siapa nantinya? Apakah karyawannya, apakah bosnya, atau pemegang saham, atau pemangku kepentingan? Semuanya kan jadi sejahtera. Ya kan, yang mendapatkan keuntungan, yang dapat pemasukan lebih, itu adalah mereka semua yang bekerja atau yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Kalau untungnya. Nah, makanya ada yang pernah bilang, kalau kita mau melihat sebuah company itu sehat atau tidak, dia sejahtera atau tidak, maka dilihat dari pemegang sahamnya. Apakah mereka sejahtera atau tidak. Kalau mereka sejahtera, bisa dikatakan company tersebut sehat atau sejahtera. Oh, kok bisa yang dilihat itu malah justru pemegang sahamnya? Logikanya kan gini, kalau perusahaan punya pemasukan, otomatis pemegang saham dapat keuntungannya. Gitu ya. Dan maksudnya yang banyak gitu, yang berlebih gitu. Tapi kalau semisal perusahaan loss atau rugi, yang terdampak siapa? Kan bukan cuma karyawan, tapi juga pemegang saham. Gitu. Karena kan mereka yang mendapatkan dividennya. Oke. Nah, untuk saat ini praktek CSR Praktek CSR itu lebih difokuskan untuk menemukan solusi berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan bisnis dan sekaligus membawa manfaat
bagi masyarakat dan keuntungan bagi bisnis. Jadi memang seharusnya yang namanya sebuah perusahaan, organisasi gitu ya, itu tidak hanya sekedar memikirkan keuntungannya saja, tapi juga harus berpikir what we can do for the society, kepada masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau CSR dalam perspektif Islam itu bagaimana sih? Nah, kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 177, kita bisa tahu bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam sholat. Jadi gini, kalian mungkin pernah dengar yang namanya hablum minan nas dan hablum minallah ya. Menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam sholat itu kan hablum minallah. Nah, tetapi juga kita harus menjalin hubungan dengan hablum minan nas atau dengan sesama manusia gitu ya. Nah, di sini hubungan kita dengan manusia, sesama manusia itu dilihat dari apanya? Dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat. Salah satu caranya bagaimana? Sebenarnya ada banyak cara sih ya, tapi salah satu caranya adalah dengan adanya CSR, program CSR dalam sebuah perusahaan gitu. Oke, lanjut. Tujuan dari CSR itu menyelaraskan inisiatif sosial dan perusahaan, baik tujuan dan nilai bisnis, dan di saat yang bersamaan turut berkontribusi kepada kesejahteraan komunitas dan masyarakat di tempat di mana bisnis berlangsung. Pokoknya kalau bisa di mana perusahaan itu didirikan atau di mana perusahaan atau bisnis tersebut berlangsung, maka si bisnis ini dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan yang ada di sekitarnya. Kesejahteraan itu kan bukan hanya sekedar banyak uang gitu ya, tapi juga bisa dengan hal-hal yang lain. Contohnya apa? Itu nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Oke. Nah, kemudian strategi CSR yang kuat itu dapat membangun citra merek yang kuat juga, meningkatkan penjualan, mendapatkan lebih banyak karyawan, loyalitas pelanggan, dan berbagai keuntungan lainnya. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan di awal ya, jika citra dari perusahaan kita baik, maka efeknya nanti adalah orang akan percaya dengan kita, membeli produk kita, dan mereka akan menjadi loyal. Itu kalau dari konsumen. Kalau dari karyawannya bagaimana? Karyawan juga bisa juga loyal terhadap perusahaannya. Karena apa? Karena dia berpikiran bahwa perusahaan saya ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan duniawi semata, gitu, tapi juga memperhatikan kesejahteraan dari masyarakat. Karena mereka berpikiran bahwa perusahaan saya baik, maka saya memang sudah tepat nih bekerja di sini. Kemudian tujuan CSR bagi perusahaan apa saja? Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya, adalah citra dan nama baik perusahaan. Menampilkan bahwa pihak perusahaan adalah pihak yang bertanggung jawab, baik gitu ya. Yang kedua, memelihara hubungan baik dengan stakeholder. Dengan adanya program CSR, maka akan tercipta suatu hubungan yang lebih bersahabat dengan lingkungan perusahaan dan mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan mereka. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang terdapat di lingkungan sekitar. Masalahnya ini bisa datang dari berbagai sisi ya, mulai dari sosial, lingkungan, sampai dengan ekonomi. Nah, dengan adanya program CSR sebagai salah satu bentuk perusahaan untuk membantu menyelesaikan setiap masalah yang ada di masyarakat sekitar. Misal di lingkungan sekitar perusahaan atau tempat berlangsungnya bisnis, banyak anak-anak yang putus sekolah. Nah, cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Apakah hanya memberikan sekedar beasiswa saja kepada mereka, atau memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang putus sekolah?
atau memberikan semacam pendampingan atau pelatihan keterampilan. Nah, itu disesuaikan dengan program masing-masing perusahaan ya. Bisa milih yang memberikan beasiswa, bisa memilih membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, atau memberikan penyuluhan atau pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang putus sekolah tersebut. Nah, kemudian manfaat CSR yang pertama adalah untuk perusahaan ya. Ini ada 3, perusahaan, masyarakat, dan bagi pihak lain. Sebenarnya ada satu lagi sih untuk konsumen. Kalau bagi perusahaan, manfaat CSR adalah untuk membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, sebagai suatu media promosi untuk perusahaan. Kemudian yang ke berapa nih? 3 ya, bagi perusahaan adalah membuat inovasi baru dalam bentuk program tertentu. Kemudian manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek. Lingkungan di sekitar menjadi lebih diperhatikan dan juga lebih terjaga. Sebetulnya bentuk dari CSR itu kan bukan hanya kayak tadi ada memberikan beasiswa, memberikan lapangan pekerjaan, kemudian memberikan pelatihan gitu ya. Tapi juga kalau ke lingkungan itu, ke masyarakat dan lingkungan itu contohnya yang lain. Kayak program bersih-bersih apa gitu. Itu juga sebetulnya termasuk dalam program CSR yang memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat, manfaat CSR-nya, mereka bisa langsung merasakan keuntungan dari program pemberdayaan dan juga pengembangan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian manfaat CSR bagi pihak lain. Ada untuk pemilik saham, konsumen, dan pemerintah. Untuk pemilik saham, perusahaan akan memperoleh citra yang positif sehingga bisa menambah kemungkinan adanya investor. Nah, kemudian kalau untuk konsumen bagaimana? Untuk konsumen, mereka akan meningkatkan kepercayaannya pada perusahaan. Sedangkan untuk pemerintah, mereka akan terbantu dengan adanya pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program yang terdapat di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Kemudian apakah ada manfaat lainnya? Ada. Menurut laporan dari Babson College Amerika Serikat, program CSR dapat mengarah pada peningkatan nilai pasar dan pengurangan risiko sistemik, biaya utang, dan tingkat pergantian staf atau turnover. Kemudian manfaat lainnya, memberi dampak positif bagi masyarakat, memperkuat citra merek, meningkatkan penjualan dan pendapatan, menarik bakat baru, kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan, retensi karyawan, produktivitas yang lebih baik, peningkatan akses ke modal dan pasar, menghemat biaya operasional, manajemen risiko yang lebih baik, dan meminimalkan dampak bagi lingkungan. Nah, ini yang perlu dicatat. CSR merupakan salah satu tujuan perusahaan dan menjadi bagian dari aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan fungsi dan peran sosial ekonomi secara bersamaan dan sekaligus tetap relevan dengan bisnis mereka. Contoh, sebuah perusahaan memilih memangkas biaya operasional dengan menggunakan sumber daya lokal, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sambil juga mempromosikan produk dan budaya asli masyarakat setempat. Jadi sekali lagi yang namanya CSR itu bukan hanya sekedar kasih beasiswa, lapangan pekerjaan saja, bukan ya, tapi juga ternyata dengan kita memberdayakan misal kayak petani lokal atau sumber daya lokal, itu juga ternyata termasuk dalam program CSR. Karena tujuannya apa ya? Untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dari tempat di mana bisnis tersebut ada. Nah, kemudian yang perlu diingat yang selanjutnya, hasil survei membuktikan 87% orang Amerika akan membeli produk berdasarkan advokasi perusahaan yang relate dengan kepedulian masyarakat, sementara 76% tidak akan memilih merek yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Jadi kalau di Amerika ini menurut studi ini ya,
Mereka itu akan jauh lebih percaya kepada perusahaan yang mereka itu lebih peduli kepada lingkungannya jika dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengejar profit mereka semata. Ada sebuah cerita. Jadi gini, kalau Pekalongan ada di Amerika, mungkin orang-orang Amerika tidak akan mau membeli batik. Kenapa? Karena pencemaran lingkungan. Kan seperti kita tahu ya, limbah batik itu kan dibuang itu kan langsung ke sungai, di mana itu mencemari sungai gitu ya. Nah, kalau produk batik itu produksinya ada di Amerika, maka orang-orang Amerika itu tidak mau membeli batik karena dianggap apa? Perusahaan tidak peduli terhadap lingkungannya. Gitu ya. Ya untungnya sih batik itu adanya di Pekalongan dan Pekalongan itu adanya di Indonesia. Walaupun sebetulnya masalah pencemaran lingkungan itu kan sudah menjadi perhatian luas gitu ya. Tapi memang sampai saat ini masih belum ada kayak solusi yang benar-benar bisa diaplikasikan gitu. Kalaupun ada aduh, tadi sampai mana kita ya? Oke, nanti kalau saya ingat lagi lah ya, saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya ya. Jika perusahaan tidak memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat, sangat sulit bagi perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Disinilah peran penting CSR, menciptakan siklus yang saling menguntungkan bagi bisnis maupun masyarakat. Nah, ini juga masih ada sebuah cerita, sebuah perusahaan yang ada di Amerika. Awalnya dia itu membuang limbahnya itu langsung ke lingkungan gitu ya. Nah, kemudian masyarakat itu tahu ternyata perusahaan ini membuang limbahnya langsung ke alam. Nah, ramai-ramai orang sana itu memboikot secara terang-terangan atau kayak mereka promote untuk jangan membeli produk ini karena mereka membuang limbahnya langsung ke alam. Mereka tidak ada kampanye seperti itu, tetapi yang mereka lakukan adalah cara mereka memboikot adalah mereka tidak membeli produk dari perusahaan tersebut. Jadi produknya kan tidak laku, ya kan? Tidak ada yang mau membeli. Otomatis mereka tidak punya pemasukan. Kalau sudah seperti itu kan mereka sendiri yang rugi. Kemudian mereka mencari tahu kenapa konsumen itu tidak mau membeli produknya mereka. Nah, setelah mereka tahu ternyata alasan utamanya adalah tentang limbah yang mereka buang langsung ke alam. Kemudian mereka memperbaiki diri, mereka mengolah limbahnya, kemudian tidak terjadi lagi pencemaran. Masyarakat akhirnya kembali percaya kepada perusahaan tersebut atau produsen tersebut, dan setelah mereka tahu ya mereka membeli lagi produknya karena mereka tahu bahwa si perusahaan ini peduli terhadap lingkungannya. Mereka mau untuk membenahi diri dengan cara memperbaiki itu tadi, dari mereka membuang limbahnya ke alam, mereka berubah menjadi mereka mengolah limbah. Mereka mengolah limbahnya dulu sebelum dibuang gitu ya. Nah, kemudian perusahaan dapat menjalankan aktivitas yang saling terkoordinasi baik dengan inisiatif CSR-nya. Organisasi mungkin ingin menciptakan nilai lebih bagi masyarakat atau kan nilai bersama, atau mungkin menciptakan nilai khususnya bagi masyarakat adat. Kemudian inisiatif CSR dari perusahaan tertentu mungkin cenderung memiliki batasan yang lebih fleksibel gitu ya, walau seringkali berbeda tetapi dengan satu tujuan akhir yang pasti, yaitu mencapai tujuan sosial dan
lingkungan. Nah, kemudian kenapa mengintegrasikan CSR dalam strategi pemasaran? Yang pertama, menyelaraskan dengan harapan pemangku kepentingan. Jadi CSR menawarkan gagasan bersama di mana tim pemasaran memberikan data dan fakta berbasis penelitian dengan latar belakang pemangku kepentingan, harapan, dan strategi untuk menyelaraskan misi dan nilai perusahaan untuk membangun kampanye CSR yang menyeluruh. Kemudian alasan yang kedua adalah komunikasi dengan target audience. Komunikasi yang lebih efektif, memberikan solusi atau layanan yang berkelanjutan, tidak cukup hanya dengan inisiatif tanpa dibarengi dengan fitur utama dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada target audience. Pemasar sebagai perantara yang akan menghubungkan antara pesan dan alasan yang selaras bagi konsumen memilih merek. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah menarik dan juga melibatkan pelanggan baru. Pada prosesnya, langkah ini mungkin terbukti bermanfaat dalam menarik pelanggan baru, pemangku kepentingan, karyawan, dan bahkan mampu menyiapkan informasi bagi kemitraan baru. Oke, kemudian yang selanjutnya menjawab pertanyaan, menghapus keraguan. Kampanye CSR yang dipasarkan dengan baik secara otomatis dapat menghilangkan kecemasan, keraguan, dan mampu menjawab pertanyaan seputar moto dan aktivitas perusahaan. Dengan bersifat terbuka, menunjukkan kepada pihak luar serta memberi kesan kepada berbagai pemangku kepentingan bahwa organisasi kita bertanggung jawab, siap untuk berinteraksi, terlibat, menginformasikan, dan terbuka tentang usaha yang sedang dijalankan. Nah, kemudian yang terakhir, meningkatkan ekuitas merek dan loyalitas. Kampanye CSR jika dilakukan dengan benar, jujur, dilakukan oleh integritas dan inovasi, dapat meningkatkan citra merek serta mampu menciptakan loyalitas pelanggan yang bertahan lama. CSR yang efektif mampu memastikan bahwa setiap pihak mendapat manfaat dari aktivitas organisasi. Oleh karena itu, CSR hendaknya melampaui kampanye dan terintegrasi dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, informasi terkait CSR hendaknya diberi proporsi ruang yang lebih banyak dalam kampanye pemasaran dan tidak terbatas pada beberapa inisiatif PR setiap tahunnya. Namun perlu dicatat pula bahwa pemasaran tidak dapat dijadikan sumber utama untuk mendorong citra merek CSR. Percuma juga CSR itu digencar-gencarkan, tapi mereka melupakan hal yang lain, gitu ya. Jadi citra perusahaan itu bukan terbentuk hanya dari CSR saja, tapi juga dari hal-hal yang lain. Nah, ini mungkin ini ya CSR trap ya. Aliansi CSR tidak sepenuhnya bebas dari jebakan, jadi tidak selamanya CSR ini mulus berarti ya. Nah, pada sebuah studi tahun 2014, CSR sebagai strategi pemasaran untuk peningkatan kinerja di industri perbankan, ini di Nigeria, menemukan bahwa ada beberapa jebakan yang melekat dalam CSR sebagai pemasaran organisasi perusahaan yang cenderung meniadakan kepentingan konsumen. Iklan dan promosi muncul sebagai hal yang perlu diwaspadai jika menggabungkan CSR dengan strategi pemasaran perusahaan. Citra merek dan prospek perusahaan turut dipertaruhkan jika kampanye CSR-nya hanya sebagai pemanis saja, tidak didukung oleh fakta. Perlu diingat bahwa saat ini bisnis yang dikuasai pasar milenial dan Gen Z yang sadar sosial dan lebih skeptis daripada generasi sebelumnya. Memang ya, terutama Gen Z ya, mereka tuh lebih skeptis dan mereka lebih kritis terhadap apapun gitu. Kita bisa lihat itu paling mudah lah dari sosial media. Semuanya tidak ada yang tidak lepas dari matanya Gen Z. Ini masih lanjutan yang tadi ya, kenapa mengintegrasikan CSR dalam pemasaran. Meraih kepercayaan dan membangun kredibilitas. Yang pertama kita tuh harus menjawab pertanyaan dulu,
yaitu bagaimana organisasi dapat membangun kredibilitas dan mendapatkan pelanggan termasuk pemangku kepentingan yang skeptis. Nah, salah satu cara terbaik dan mudah adalah dengan mengukur hasil lalu mengkomunikasikan bukti dari dampak yang diciptakan kepada para pemangku kepentingan. Tidak sedikit laporan CSR membuktikan bahwa inisiatif yang dijalankan perusahaan seringkali tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal. Jadi melenceng gitu ya. Oleh karena itu, ukur hasil menjadi upaya yang tidak terpisahkan. Ini adalah satu-satunya strategi bagi perusahaan membuktikan bahwa upaya CSR-nya bukan gimmick pemasaran, melainkan misi perusahaan untuk menciptakan nilai bersama bagi masyarakat dan bisnisnya. Jadi nggak tipu-tipu gitu ya, hanya pemanis saja biar dikatakan bagus, biar dikatakan baik gitu. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan bagi perusahaan atau company atau organisasi atau pelaku bisnis jika mau melakukan CSR ya. Praktekkan apa yang digaungkan dan buat apa yang dipasarkan sehingga mampu menjadi ciri khas kampanye CSR ketika digabungkan dengan pemasaran. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis kegiatan CSR. Yang pertama adalah cost promotion. Suatu perusahaan dalam meningkatkan tingkat kesadaran atas suatu masalah. Tujuan lainnya dari jenis CSR ini adalah sebagai media untuk promosi perusahaan. Kemudian yang kedua, cost related marketing. Tujuan untuk terus berkomitmen memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan hasil penjualan atas suatu produk tertentu agar bisa mendukung kegiatan sosial masyarakat. Dana yang disumbangkan tersebut nantinya akan diberikan pada pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, corporate societal marketing. CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye. Umumnya, bentuk kampanye yang dilakukan perusahaan berbentuk lingkungan, kesehatan, atau berbagai isu lainnya. Tujuan dari CSR ini adalah agar bisa membantu mendukung terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, corporate philanthropy. Jenis CSR ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilakukan secara langsung dengan mencarikan dana. Beberapa contoh dari jenis CSR ini adalah program charity, sumbangan, dan pemberian bantuan dalam bentuk apapun, termasuk beasiswa. Kemudian yang kelima adalah community volunteering. CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk layanan secara gratis terhadap lingkungan. Umumnya, perusahaan akan melibatkan setiap pegawainya untuk mau menyisihkan waktu secara sukarela dalam berbagai kegiatan yang mampu mendukung keberlangsungan lingkungan di sekitarnya. Ini ada beberapa contoh lain dari kegiatan CSR dari bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, bidang pendidikan, infrastruktur, dan juga bidang budaya. Kalian bisa pause untuk membaca lebih detail. Karena ini cuma contoh ya. Nah, kemudian CSR itu pernah diteliti oleh tim kami, yaitu saya, kemudian ada Pak Fitra Yudi Triatmaja, Pak Teguh Purwanto, dan Pak Mukiri pada tahun 2019, di mana SMI Batik atau UKM Batik di Kota Pekalongan belum sepenuhnya memahami konsep CSR, akan tetapi mau untuk melakukannya. Jadi mereka tuh sebetulnya tahu konsepnya, cuma mereka tidak tahu kalau sebetulnya mereka lakukan itu adalah CSR. Yang mereka tahu ya saya cuma berbuat baik saja kepada lingkungan, kepada orang lain gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk CSR yang dianggap telah dilakukan. Itu contohnya seperti mereka mau melakukan perbaikan jalan, sumbangan ke sekolah, dan juga masjid. Hal ini menandakan bahwa UKM Batik belum memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan, seperti membuang limbah dengan tidak mencemari lingkungan, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal ya. Kalau batik, perusahaan batik di Pekalongan itu sekarang ini masih banyak yang membuang limbahnya ke lingkungan, dan kita tidak bisa menutup mata kalau limbah yang mereka buang itu mencemari lingkungan ya. Nah, kemudian kalau dari kampus kita sendiri pernah nggak sih melakukan praktek CSR? Pernah.
Ini adalah beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa angkatan berapa saya kurang paham, tapi ini kegiatan dilakukan sekitar tahun antara 2017, 18, 19 antara tahun itu sebelum corona ya. Yang pertama kegiatan ini adalah bersih pantai. Ini di pantai mana ya ini ya, saya lupa nama tempatnya. Pokoknya yang tempat pembuangan sampah gitu loh. Dari Degayu ke utara. Ini pantai apa ini namanya? Saya lupa ya. Nah, kemudian ini juga salah satu bentuk CSR yang pernah dilakukan, tapi ini di pantai asuhan yang ada di Noyontaan. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah menanam mangrove. Jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Ya kita tahu ya, pantai utaranya kita itu kan sering banget rob gitu. Nah, kita melakukan upaya salah satunya adalah dengan menanam pohon mangrove. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah bersih sungai di Desa Wonokerto kalau tidak salah, daerah Wiradesa. Ya, seperti yang kita lihat ya di pojok kiri atas itu kotor sekali ya. Sebetulnya kalau masyarakat dari desa tersebut mereka tidak membuang sampahnya di sungai, tapi seperti kita ketahui yang namanya sungai itu kan bisa dari daerah lain. Jadi orang-orang dari daerah lain itu yang membuang sampah, sampahnya hanyut sampai ke tempat kita dan tertahan di tempat kita. Nah, setelah dibersihkan, jadinya seperti yang di pojok kanan atas itu. Nah, kegiatan lain yang dilakukan bukan hanya sekedar membersihkan sungai saja ya, tapi juga terhadap anak-anak di sekitar tempat kita melakukan pembersihan sungai. Ada lomba mewarnai kalau tidak salah. Nah, kemudian yang berikutnya ini tahun 2018 nih di Ulu Jami di Pantai Kali Perahu. Nah, di pantai ini kita juga melakukan bersih pantai. Nah, di pantai ini banyak sekali kita tuh menemukan something yang unusual gitu sebagai sampah gitu. Ada kasur, ada baju dan lain sebagainya. Kalau styrofoam, plastik makanan itu mungkin kita sering lihat ya. Tapi ini kasur kapuk gitu loh. Itu bisa ada di pantai. Kan nggak biasa gitu. Kok bisa sampai ada orang yang buang sampahnya itu tuh sampai ke pantai? Apakah mereka buangnya di sungai kemudian hanyut sampai di pantai, atau memang mereka membuangnya sengaja di pantai? Ya kita kurang tahu juga ya. Tapi alangkah baiknya sih ya buang sampah di tempatnya lah. Sekarang kan juga banyak kok petugas yang ngangkutin sampah gitu ya. Kita tinggal iuran per bulannya saja. Kalau tempat saya itu 35.000 satu bulan. Tapi lingkungan kita kan jadi bersih gitu. Oke. Itu saja untuk materi pada mata kuliah ini, yaitu tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Kita ketemu lagi di materi-materi yang lain. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.